Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdila Dwi Putri, NIM 2002010050 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Pemberian Obat pada Sistem Kardiovaskular. Masuk ke pengertiannya. Penyakit kardiovaskular adalah suatu kondisi di mana terdapat adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Gangguan fungsi yang dialami oleh jantung dan pembuluh darah ini merupakan penyebab utama seseorang mengalami penyakit jantung dan stroke. Sistem kardiovaskular memiliki fungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Saat ada gangguan maupun penyumbatan di kedua bagian tersebut, sirkulasi darah di tubuh dapat terganggu dan bisa menyebabkan timbulnya berbagai penyakit kardiovaskular. Jenis-jenis penyakitnya yaitu ada 4. Yang pertama, gagal jantung kongestif, infrak jantung, angina pectoris, dan yang keempat, shock jantung. Yang pertama, gagal jantung kongestif. Pengertiannya, curah jantung tidak mencukupi untuk mempertahankan aliran darah ke organ. Hal ini disebabkan penurunan kontraksi miokard. Akibatnya adalah darah terbendung di vena paru-paru dan kaki, yang menyebabkan sesak napas dan udem pergerakan kaki. Kemungkinan bisa terjadi udem paru-paru. Penyebab gagal jantung adalah antara lain infrak, kerusakan katup, gangguan ritme, dan hipertensi. Gejala terpenting adalah sesak napas saat mengeluarkan tenaga, juga saat istirahat, udema pada pergerakan kaki karena darah balik terlambat ke jantung, perasaan sangat letih dan kurang tenaga. B. Terapi gagal jantung kongestif. Dengan tiga tindakan untuk meniadakan kelebihan cairan, yaitu banyak istirahat, pembatasan asupan garam, pengobatan dengan diuretik. Pengobatan ditunjukkan untuk mencegah memburuknya penyakit karena pada prinsipnya penyembuhan fungsi pompa tidak dapat dicapai obat-obatan yang digunakan. Yang pertama, diuretika untuk pengeluaran cairan sehingga pembebanan jantung berkurang. Contoh obat furosemid. Jika tidak menghasilkan efek yang cukup, bisa ditambahkan dengan thiazida, misal HCT atau hidrokolorothiazida. Misal HCT. 2. Glikosa jantung bertujuan untuk memperkuat daya kontraksi jantung yang lemah sehingga memperkuat fungsi pompa. Obat ini mempunyai indeks terapi yang sempit, jadi harus berhati-hati dengan penggunaannya. Efek samping berupa mual, muntah, anoreksia, diare, aritmia, sakit kepala, pandangan kabur, dan sebagainya. 3. ACE. ACE inhibitor atau captopril, enalapril, lisinopril. Obat-obat ini berkhasiat vasodilatasi kapiler, yakni mengurangi beban darah masing-masing sebelumnya dan sesudah mencapai jantung. Yang keempat, vasodilator koroner berefek mengurangi kerja jantung dengan jalan vasodilatasi arteri. Contoh obat adalah nitrofusida dan hidralazin. Yang kedua, infrak jantung. Arteri koroner menjalar di seluruh bagian luar otot jantung dan dapat tersumbat oleh endapan kolesterol. Sekitar tempat penyempitan bagian dalam pembuluh dapat robek yang mengakibatkan pembekuan dalam
pembekuan darah setempat. Bila suatu gumpalan darah beku atau trombus menyumbat aliran darah, maka terjadi infark jantung atau trombosis koroner. Umumnya disebut serangan jantung. Bagian jantung yang tak menerima lagi darah berangsur-angsur mati karena tak menerima zat gizi atau oksigen. Pada jaringan mati terbentuk perut besar yang mengganggu fungsi pompa jantung. Gejala infark jantung. Yang pertama, nyeri hebat di bagian tengah dada yang bertahan lebih dari 5 menit juga pada keadaan duduk atau berbaring. Yang kedua, nyeri menyebar ke leher, punggung, dan ke satu atau kedua lengan sehingga seringkali ke lengan kiri. Yang ketiga, kadang-kadang berkeringatan dan gelisah, sesak napas, muka membiru, mual dan muntah. Yang terakhir, serangan sering kali terjadi pada keadaan istirahat, bertahan lama sampai beberapa jam. B. Terapi infark jantung. Pencegahan infark adalah dengan banyak makan zat alamiah, flavonoid atau antioksidan alamiah yang banyak terdapat pada buah dan sayur. Yang terpenting adalah quercetin, apigen, camperol, leulion, juga vitamin E dalam dosis tinggi 400-800 sehingga dapat mengurangi infark. Infark akut perlu diobati di rumah sakit, mungkin dalam waktu 6 jam agar memperkecil resiko maut. Obat-obat yang sering digunakan yaitu yang pertama, trombolitika guna melarut trombus, misal streptokinase, altelapse, dan urokinase. Obat baru adalah reteplas dan staflokins. Injeksi obat-obat ini akan meniadakan sumbatan dan pembukaan lagi arteri koroner. Pemberian heparin diberikan untuk mencegah trombus baru. Yang kedua, antiaritmika atau lidocaine, imodalon, sotalol hanya digunakan dalam kasus tertentu. Yang ketiga, analgetika narkotik atau morfin, petidin atau pentalin, dan tranquilizer dapat diberikan guna melawan rasa nyeri dan takut. Semua pengobatan diberikan secara frontal agar menjamin efek yang cepat. Yang ketiga, angina pectoris, di mana terjadi karena otot jantung kekurangan oksigen pada pembenanan fisik, emosi, juga karena hawa dingin. Penyebabnya adalah penciutan satu atau lebih arteri koroner sehingga penyaluran darah ke otot jantung berkurang. Gejala angina berupa serangan nyeri hebat di bawah tulang dada yang seringkali menjalar sampai ke dua pundak, kadang ke leher dan rahang atau ke lengan yang dirasakan sangat berat, terutama jika naik tangga atau mengeluarkan tenaga lain segera sesudah makan. Lama serangan umumnya antara 5-30 menit. Kemudian, terapi angina pectoris. Tindakan umum adalah mencegah pengaruh yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan oksigen jantung, menerapkan cara hidup sehat sebagai berikut, dengan berhenti merokok, membatasi minum kopi dan alkohol, meniadakan overweight atau diet lemak dan kolesterol, kemudian menghindari beban berat, berjalan cepat atau lari kecil untuk memperbaiki sirkulasi jantung dan mengobati hipertensi.
1. Vasodilator untuk memperlebar arteri jantung, melancarkan pemasukan darah dan oksigen sehingga meringankan beban jantung. Pada serangan akut, obat pilihan utama yaitu nitrogliserin, terdiri dari sublingual dan aromokosal atau spray dengan kerja cepat tapi singkat. Efeknya setelah 2 menit dan bertahan 30 menit. Jika perlu dapat diulang sesudah 3-5 menit. Bila efek sudah dicapai, obat dikeluarkan dari mulut. Contoh nitrogliserin sublingual, glyceryl nitrat, trinitrin, nitrostat, nitrogliserin plester, nitroderm, nitrogliserin spray, dan nitrolingual spray. Pada serangan akut, nitrogliserin dapat dikombinasi dengan analgetik narkotik yang terdiri dari morfin, fentanyl untuk melawan nyeri dan sebagai penenang. Keempat, shock jantung adalah komplikasi dari infark jantung, yaitu pemasukan darah ke jaringan berkurang. Gejalanya kulit pucat dan dingin, rasa takut dan gelisah, denyut jantung cepat dan lemah lalu pingsan. Shock dapat diakibatkan takikardi yang hebat dan radang otot jantung. Dari shock jantung ini, ada terapi shock jantung yang terdiri dari terapi dilakukan dengan zat-zat yang menaikkan volume menit jantung, yang terdiri dari cardiac output dan tekanan darah. Meliputi stimulan jantung adrenergik yang terdiri dari adrenalin 500, isoprenalin, dobutamin, injeksi dopamin, dan injeksi IV. Obat-obat antiaritmika, obat-obat antikolinergik, kalsium glukonat, bertujuan untuk merangsang otot jantung berkontraksi spontan, mengoreksi gangguan keseimbangan kalsium dan kalium miokard otot jantung. Natrium bikarbonat 8,4% diberikan dengan larutan infus, bertujuan untuk terapi asidosis akibat anoksia dan hipoksia. Asuhan keperawatan. Pengkajian keperawatan pasien dengan penyakit jantung meliputi mendapatkan riwayat kesehatan, melakukan pemeriksaan fisik, dan memantau hasil tes fungsi jantung. Ada juga pengkajian primer, pengkajian sekunder, dan pengkajian fisik. Intervensi. 1. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan denyut dan irama jantung, perubahan sekuncup jantung, prelude, afterlude, penurunan kontraktilitas miokard. Tujuan setelah dilakukannya tindakan keperawatan, penurunan curah jantung dapat teratasi. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agenda cedera biologis. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, nyeri pasien berkurang. Kriteria hasil, pasien melaporkan nyeri dada berkurang, ekspresi wajah rileks atau tenang, tidak gelisah, nadi 60/100 kali per menit, tekanan darah 120 per menit, mmHg. Implementasi. Pelaksanaan adalah penerapan tindakan-tindakan keperawatan yang telah direncanakan pada tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam melakukan tindakan keperawatan yang telah direncanakan dan dilanjutkan dengan pendokumentasian semua tindakan yang telah dilakukan beserta hasil-hasil. Beberapa petunjuk pada pelaksanaan adalah sebagai berikut. A. Intervensi dilaksanakan sesuai dengan rencana setelah dilakukan validasi. B. Keterampilan intropersonal, intelektual, teknikal dilakukan dengan cermat dan efisien pada situasi yang tepat. C. Keamanan fisik dan psikologis terlindungi. D. Dokumentasi intervensi dan respon klien. Setelah pelaksanaan selesai, dilakukan dokumentasi intervensi secara tertulis pada catatan keperawatan dan proses keperawatan. Evaluasi. Evaluasi asuhan keperawatan adalah tahap akhir proses keperawatan yang bertujuan untuk nilai hasil akhir dari keseluruhan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Tahap evaluasi merupakan indikator keberhasilan dan
Penggunaan proses keperawatan. Evaluasi terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, tinjauan lapor klien harus mencakup riwayat keperawatan, kartu catatan hasil tes dan semua laporan observasi. Yang kedua, pengkajian kembali terhadap klien berdasarkan pada tujuan kriteria yang diukur dan mencakup reaksi klien terhadap lingkungan dan dilakukan reaksi klien secara fisiologis dan diukur dengan kriteria seperti mengukur tekanan darah, suhu, dan lain-lain. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.